Siapa yang tidak ingin menjadi teguh dan tangguh? Semua pasti kepingin. Saya kepingin hidup saya teguh, berdiri, berpegang kepada prinsip saya. Saya mau tangguh, tidak mudah dikalahkan oleh apapun dan siapapun juga. Namun di balik segala macam keteguhan itu, tentunya ada dua motivasi dan juga ada dua macam keteguhan. Ada yang teguh disertai angkuh, merasa diri, wah saya teguh dan tidak pernah akan bisa jatuh. Ini teguh penuh dengan angkuh. Tapi ada teguh yang berjalan bersama dengan patuh. Dan untuk ini orang yang teguh tidak lalu menjadi pongah dan merasa diri pasti akan selalu bermegah, selalu gagah. Tidak. Tapi justru dalam keteguhannya, dia tetap tunduk. Dia punya kepatuhan. Dan dia sadar bahwa keteguhan itu bukan karena kekuatan dirinya sendiri, tapi karena Tuhan yang mengaruniakannya. Karenanya kita perlu belajar mengenai keteguhan yang disertai dengan kepatuhan. Karena kalau kita anggap diri kita teguh, di situ kita angkuh dan harus siap-siap jatuh. So, hati-hati. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani kita semua hari ini dengan sabda Tuhan dari satu ayat saja di 1 Korintus 10 ayat 12. Pertama dibacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Jadi berhati-hatilah, kalau saudara mengira mustahil saya akan berbuat demikian, hendaklah saudara waspada, karena saudara juga mungkin jatuh ke dalam dosa. Dan dari versi Alkitab terjemahan baru, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kapan awal mula kepongahan itu merajalela dan memenuhi pikiran manusia? Yaitu saat ketika manusia pertama memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saat itulah manusia lalu menahbiskan diri mereka menjadi hakim-hakim, saling menghakimi, saling menilai, dan dampaknya adalah merasa diri sebagai hakim, akhirnya merasa diri benar. Merasa diri itu kuat, merasa diri itu hebat. Dan bukankah itu yang digodakan kepada manusia pertama yang katanya kalau makan buah itu maka dia akan menjadi seperti Allah. Dia akan menjadi kuat, tangguh dan tidak pernah akan ada yang menandingi. Ini adalah awal mula kejatuhan. Yaitu bukan saat dimana manusia pertama memakan buah yang dilarang untuk dimakan, tapi ketika manusia waktu itu di dalam benaknya sendiri sudah merasa dan menganggap diri mereka teguh. Dan disitulah kepatuhan mereka runtuh, tapi keangkuhan mereka tumbuh. Awal mula keangkuhan inilah yang menyebabkan manusia lalu melanggar perintah Tuhan. Karenanya kita sebenarnya perlu belajar hari ini. Hati-hati. Kalau kita merasa bahwa saya sudah kuat, itu awal mula kita lemah. Hati-hati kalau kita mengira bahwa saya tidak akan mungkin berbuat kesalahan. Saat itu kita sedang berbuat kesalahan sesungguhnya. Hati-hati kalau kita mengira dan menganggap bahwa kita tidak mungkin jatuh di dalam dosa. Itu orang-orang berdosa di luar sana, tapi saya di dalam sini, saya tidak pernah akan bisa jatuh dalam dosa yang sama. Dan kita lalu menjadi pongah dengan merasa diri benar dan berjuang untuk supaya kita tetap dianggap benar, padahal sebenarnya kita punya banyak salah yang kita tutupi. Karenanya kewaspadaan ini perlu untuk kita bangun. Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita supaya berhati-hati dan tetap rendah hati. Berhati-hati terhadap apa? Kepongahan diri. Rendah hati di dalam apa? Dalam hidup kita, supaya jangan menganggap diri teguh. Sedikit kuat saja kita alami, jangan merasa diri maha kuat. Karena kuat itu pun
yang ada pada kita diberikan oleh Sang Maha Kuat, yaitu Tuhan sendiri. Ingat, di atas langit masih ada langit, dan di atas langitnya itu masih ada Sang Pencipta langit. Karenanya jangan sekali-kali menganggap diri teguh dengan angkuh, karena keteguhan dengan keangkuhan adalah langkah awal untuk kejatuhan terjadi. Tetapi keteguhan dengan kepatuhan yang penuh dengan rendah hati dan menghamba, itu adalah pengawal yang kekal, membuat hidup kita menjadi tangguh. Karenanya berjalanlah dengan pengawal itu. Yang pertama tentu saja Tuhan kita yang maha teguh dan mengajarkan kepada kita tentang arti patuh itu. Biarlah dia jadi pengawal hidup kita. Dan kita sendiri juga perlu terus berjuang untuk teguh sambil patuh kepada Sang Pengawal kekal itu, supaya tangguh bisa kita miliki, karena Tuhan yang mengaruniakannya dan Tuhan yang menjaga kita supaya tangguh. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena baik dan rupa kita, bukan karena kekuatan-kekuatan kita, talenta atau apa yang kita punyai, tapi semua adalah anugerah Tuhan. Mari belajar, jangan anggap diri teguh, karena saat kita anggap diri kita teguh, kita siap-siap akan jatuh. So, waspadalah, berhati-hatilah, dan tetap rendah hati. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan yang selalu memegang menjadi pengawal kekal sepanjang hidup kita. Amin.